dalil tentang pergaulan bebas itu dalam surat apa kita pelajari? Ya, silakan. Ya, bagus. Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, apa kira-kira contohnya pergaulan bebas yang terdapat di lingkungan remaja atau di kalangan pelajar? Apa saja contohnya? Ada yang tahu? Ya, apa Panji? Ya, bagus. Merokok. Apa lagi contohnya lain? Tawuran. Ya, bagus. Aldo, apa lagi? Cabut ya, atau bolos sekolah ya. Itulah bentuk dari pergaulan bebas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Apa yang materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menghindari perbuatan zina. Nah, sudah pernah kan Anda Ibu mendengar kata-kata zina? Kira-kira menurut Anda apa itu yang zina? Apa yang zina? Ada enggak misalnya di sekitar lingkungan kita terdengar oleh kita berita orang berbuat zina? Ada? Ada. Kira-kira apa itu yang dikatakan dengan zina? Nah, itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti layaknya hubungan suami istri, namun tidak ada ikatan pernikahan. Nah, itu yang dikatakan dengan zina. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari sama-sama kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Apa saja yang dua itu? Siapa yang bisa membacakan? Ya, Daud, silakan Daud. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya ada dua. Bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan? Pembelajaran hari ini akan kita lakukan dengan cara diskusi kelompok. Jadi dalam diskusi kelompok, anak ibu akan membuat proyek nanti ya. Proyek yang dihasilkan dipresentasikan nanti di depan. Nah, itu buatnya berkelompok. Kita akan membagi kelompok menjadi dua. Pembagian kelompok itu akan bagikan ke Anda nomor lot. Nah, di dalam nomor lot ini ada 1 dan 2. Bagi yang dapat nomor 1, silakan dia bergabung menjadi kelompok 1. Yang dapat 2, berarti dia adalah kelompok 2. Nah, silakan dilihat nanti ya pembagiannya. Semuanya? Sudah, silakan. Kalau sudah dapat, silakan duduknya berkelompok. Ya, silakan bergabung. Nah, Anda Ibu sudah duduk berkelompok. Tugasnya masing-masing kelompok ini. Kelompok 1, silakan cari terjemahan surat An-Nur ayat 2 dengan arti perkosakata. Tugas untuk kelompok 2 mengidentifikasi tajuk yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 2. Nah, itu dia tugas masing-masing kelompok. Dengan apa dibuat? Ini nanti akan dipresentasikan ke depan ya. Silakan Anda dapat buat melalui Canva. Nah, buatlah sebagus mungkin. Kalau sudah siap nanti akan kita presentasikan di depan. Mana kelompok 1 bisa? Paham dengan kerja kelompoknya kan? Ada kendala kira-kira? Bisa, buatnya di Canva ya. Nah, sudah selesai semuanya tugas kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, kita coba presentasi ya. Silakan nanti perwakilan dari kelompok 1 satu orang maju ke depan, dan perwakilan dari kelompok 2 juga satu orang presentasi ke depan. Nah, sembari teman-temannya mempresentasikan, misalnya yang tampil kelompok 1, berarti yang akan menilai itu kelompok 2 dan juga ibu. Nah, nilai kelompok 2 ada 50, nilai dari ibu juga 50. Jadi kalau digabungkan, kalau sempurna nilainya 100. Nah, begitu juga nanti kalau kelompok 1 ya, kelompok 2 yang tampil berarti yang menilai kelompok 1. Nah, nanti akan ibu kasih gambaran penilaiannya masing-masing. Nah, silakan nanti isi nilai berkelompoknya di sini ya. Nah, siap untuk tampil? Siap tampil? Kelompok berapa dulu yang mau tampil nih? 2. Kelompok 2, kelompok 1? 2. Kelompok 2? Oke, silakan.
tentang hukum tajwid pada surat An-Nur ayat 2. 1. Lafal az-zaniyah. Hukum bacaan alif lam syartiyah. Keterangan alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syartiyah dibaca lebur atau idgham sehingga bunyi al tidak dibaca. 2. Fajalid qalqalah surah. Ada huruf jim dan harakat sukun. Yang ketiga itunya wahidin minhum. Idgham biguna. Keterangannya itu ada huruf dal dan harakat kasrah tanwin bertemu dengan huruf min. Dan yang terakhir itunya minhum izhar halqi. Yaitunya ada huruf nun dan harakat sukun bertemu huruf ha. Baiklah, hanya itu hasil presentasi dari kami. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah diamati penampilan dari kelompok 2? Sudah. Kalau dijumlahkan total skor penilaiannya berapa jumlah skor untuk kelompok 2? 45. Oke, 45. Kalau dari Ibu 40. Berarti kalau kita gabungan berapa nilai untuk kelompok 2? 85. Dari aku. Silakan selanjutnya kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatal Fairamina dari kelompok 1 ingin menghasilkan hasil presentasi tentang mengartikan berkosakata surat An-Nur ayat 2. Yang pertama tentang lafal az-zaniyah yang artinya pezina perempuan. Yang kedua berlafal wazani yang artinya dan pezina laki-laki. Yang ketiga yaitu fajlidu artinya belalah dan lafal kulawahid artinya masing-masing. Selanjutnya minhuma yang artinya dari keduanya, mi atajaldah artinya 100 kali, wala ta'juz kum bihima artinya dan janganlah rasa balas kasihan kepada keduanya. Dan yang terakhir rofatun fi dinillah artinya mencegah kaum untuk menjalankan agama mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tidak ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu penampilan dari kelompok 1. Bagaimana penilaian dari kelompok 2? Berapa skornya untuk kelompok 1? Total nilainya berapa? 40. Oke. Kalau dari Ibu 43. Jadi kalau digabungkan berapa jadinya? 83 untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tadi kita sudah melihat penjelasan dari masing-masing kelompok. Nah, kelompok 1 tadi membahas tentang arti dari surat An-Nur ayat 2 secara kosakata. Nah, sekarang kita coba lihat arti dari surat An-Nur ini secara keseluruhan. Ya, ada anak ibu yang bisa membacakannya? Ya, silakan Aisyah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Nah, itu dia arti dari surat An-Nur ayat 2. Kalau kita lihat dari artinya, berbicara tentang apa surat An-Nur ayat 2 ini? Yaitu berbicara tentang bagaimana hukuman yang akan kita berikan kepada pelaku zina. Pelaku zina itu dia dikategorikan menjadi 2. Apa saja? Ada yang tahu? Tidak? Ada namanya pezina muhsan dan ada namanya pezina ghairu muhsan. Apa bedanya antara keduanya? Kalau pezina muhsan itu adalah
sudah menikah. Dia sudah menikah tapi dia berzina dengan orang lain. Itu dia yang muhsan. Kalau pezina ghairu muhsan, dia belum menikah. Nah, belum ada status pernikahan, itu dia. Bagaimana cara untuk melaksanakan hukuman? Kalau bagi pezina yang belum menikah, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Tapi kalau hukuman bagi pezina yang sudah menikah, apa hukumannya? Ya berbeda ya, dilempari dengan batu sampai dia mati. Nah, untuk pelaksanaan hukumannya bagaimana? Untuk pelaksanaan hukuman zina ini harus disaksikan, ya harus disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin atau disaksikan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar tempat orang-orang yang berbuat zina itu. Misalnya dia dicambuk, ketika dia akan dikenai hukuman cambuk, itu diumumkan dulu ke masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar bisa melihat bagaimana proses pelaksanaan hukumannya. Nah, ketika orang pezina itu dicambuk, orang yang mencambuknya itu identitasnya disembunyikan dari pelaku zina tadi. Dia biasanya itu memakai cadar, biasanya kelihatan hanya matanya saja. Nah, kenapa demikian? Iya bagus, supaya tidak ada dendam dari pelaku zina yang akan dicambuk. Nah, sebab pelaku zina muhsan ini dia dicambuknya hanya 100 kali. Bisa jadi dia 100 kali itu dia masih tetap hidup. Dan nanti kalau misalnya timbul dendam kalau seandainya dia mengetahui siapa yang mencambuknya. Nah, makanya identitas dari orang yang akan mencambuk pelaku zina itu harus disembunyikan. Nah, tidak boleh diketahui oleh keluarganya pun tidak boleh mengetahui, apalagi pelakunya. Nah, yang memilih orangnya itu biasanya adalah hakim. Nah, hakim yang memutuskan. Oke, yang kedua tadi ada pelaku muhsan yang sudah menikah. Kalau untuk pelaku yang sudah menikah, itu kita boleh ikut melemparinya dengan batu. Siapa saja dan tidak perlu disembunyikan identitasnya. Kenapa tidak perlu? Karena dia akan mati. Bagaimana dia akan balas dendam kepada orang-orang yang akan melemparinya? Nah, boleh kita melemparinya. Siapa saja misalnya yang ketika pelaksanaan hukuman itu dia hadir, dia ingin ikut melempar, boleh melempar. Nah, untuk syarat batunya ada pula syaratnya. Nah, tidak boleh batu yang berukuran kecil dan juga tidak boleh batu yang berukuran besar. Jadi batu yang berukuran bagaimana? Harus berukuran sedang. Kenapa dia tidak boleh menggunakan batu yang terlalu kecil? Kalau batu yang kecil sebesar kerikil kita melemparnya, lama dia mati dan terlalu lama dia tersiksa. Tapi kalau menggunakan batu yang terlalu besar, kalau batu yang terlalu besar 1 kali pukulan saja nanti mati dia. Tidak boleh dia terlalu cepat matinya sehingga dia tidak merasakan siksaan dari perbuatan zina. Nah, jadi dicari batu dengan berukuran sedang supaya dia terasa siksanya tapi tidak terlalu lama menyiksa. Nah, itu dia untuk syarat menghukum orang yang berbuat zina. Nah, itu isi dari surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, hukuman bagi pelaku zina. Yang kedua, kita tidak boleh merasa belas kasihan kepada orang yang berbuat zina. Dan yang ketiga, ketika pelaku zina itu dihukum, kita harus menyaksikan. Atau beberapa orang yang mukmin harus menyaksikan. Nah, lanjut kita ke tajwid. Tajwid yang akan kita pelajari hari ini khusus ke 4 tajwid saja ya. Tadi yang dibahas oleh kelompok 2 bagus tuh, sudah banyak tajwidnya. Nah, tapi yang akan kita pelajari fokus ke 4 saja. Yang pertama ada mad tabi'i. Ada yang masih ingat apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i itu ya mad asli. Dia terjadi karena 3 syarat. Apabila ada huruf yang berangkat fathah bertemu dengan alif. Yang kedua kasroh bertemu dengan sukun. Yang ketiga dhammah bertemu dengan waw ya. Wow. Nah, apa contohnya? Misalnya ba. Nah, kalau seperti ini dia sudah mad tabi'i. Belum. Kapan dia mad tabi'i? Bertemu dengan alif. Bisa jadi penulisannya kayak gini. Nah, kalau di sini ba berarti sini bi ya. Nah, sudah mad tabi'i dia kalau ditulis seperti ini. Belum. Ditambah dulu dengan sukun. Nah, kalau di sini berarti ya, ditambah dengan waw. Itu dia yang mad tabi'i. Oke, kita lihat dalam surat An-Nur ayat 2 ini ada yang bisa menunjukkan mana dari contoh mad tabi'i.
Nah, apa itu tarki? Tarki itu artinya Tipis. Jadi la pada lafaz Allah yang kita baca tipis. Nah, kapan la pada lafaz Allah itu kita baca tipis? Apabila huruf sebelumnya berharakat kasrah dan baris di bawah. Nah, apa contohnya? Rasulillah. Nah, itu contohnya ya. Dinillah. Nah, itu dia contoh dari lam tarki. Oke, kalau kita lihat dalam surat An-Nur ayat 2 ini ada enggak kira-kira lam tarki? Ada. Ya, siapa yang dapat? Silakan. Siapa? Ya, deh. Nah, silakan. Nah, ya kita lihat yang dibuat oleh Alif. Kali ini ada billah. Nah, benar billah ini masuk dalam tarki? Benar. Lahnya kita baca tipis karena huruf sebelumnya berharakat Kasrah. Nah, yang mau ditanyakan enggak sebelumnya? Enggak? Ada. Ada? Paham? Kalau paham, untuk latihan, untuk tes pada hari ini, Ibu akan kirimkan link Google Form. Silakan anak dan Ibu jawab soal-soal yang ada di link itu. Ya, Ya. Ibu kirimkan di HP ya. Semuanya mengisi kuisnya, mengisi penilaiannya, udah? Sudah. Udah. Kalau sudah, minggu depan akan kita koreksi berapa nilai yang sudah Anda peroleh. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu pembelajaran sampai di sini. Namun sebelum itu ada nggak anak ibu yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita dapatkan pada hari ini? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Aus. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini intinya tentang zina, yaitu terdapat dalam dalil Al-Quran, itu Quran surat An-Nur ayat 2. Ya, Zina terbagi dua, intinya muhsan dan ghairu muhsan. ya, bagus sekali. Dan juga mempelajari hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nur, itu terdapat 4 hukum bacaan tajwid. Ya, apa saja? Lam tartib, alif lam qamariyah, alif lam syarqiyah, dan martabi. Nah, ya, bagus. Oke, boleh open dulu. Oke, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Lembar refleksinya silakan dibawa dulu pulang. Besok dikumpulkan pas awal belajar ya. Kita akan masuk ke pelajaran minggu depan. Kita akan membuat poster terkait dengan bagaimana larangan menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Mohon bahan-bahan untuk kegiatan besok Anda Ibu bawa ya. Kelompoknya tetap seperti ini saja. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan kita tutup dengan membacakan doa ya yang dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Siap. Gerak. Arman. Gerak. Tegang. Gerak. Sudah mulai. Astaghfirullah.